Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa kamu tidak seperti orang lain? Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang terasa berbeda. Kamu sering bertanya-tanya, kenapa aku nggak bisa menikmati hal-hal yang disukai banyak orang? Kenapa aku lebih peka, lebih dalam, tapi juga lebih sering merasa sendiri? Tenang, kamu tidak sendiri. Dan yang lebih penting lagi, kamu tidak salah. Justru bisa jadi, itulah tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa yang datang ke dunia ini bukan sekadar untuk hidup, bekerja, menikah, lalu mati. Tapi jiwa yang datang dengan misi besar. Untuk membawa cahaya, untuk mengubah arah, untuk membangkitkan kesadaran, baik untuk dirimu sendiri, maupun untuk dunia di sekitarmu. Tapi anehnya, tanda-tanda dari jiwa yang besar ini tidak selalu muncul dalam bentuk kemegahan atau sorotan. Justru sebaliknya, tanda-tandanya sering hadir dalam bentuk keanehan, dalam bentuk pengalaman yang membuatmu mempertanyakan segalanya, tentang hidupmu, tentang takdirmu, tentang siapa dirimu sebenarnya. Nah, di video ini, kita akan mengungkap 3 tanda aneh namun kuat yang menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa, tapi kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dibimbing menuju tujuan hidup yang besar. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir. Karena bisa jadi, penjelasan dalam video ini adalah jawaban dari semua yang selama ini kamu rasakan tapi tidak bisa kamu jelaskan. Tanda pertama, kamu merasa tidak pernah cocok dimanapun. Kamu mungkin sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku merasa beda dari orang-orang sekitarku? Kenapa aku tidak bisa menikmati obrolan dangkal yang disukai banyak orang? Kenapa aku lebih nyaman sendiri daripada berada dalam kerumunan? Jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Karena rasa tidak cocok, ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda awal dari jiwa yang memiliki kedalaman dan tujuan besar. Orang biasa akan selalu merasa nyaman menjadi bagian dari sistem yang ada. Mereka bisa dengan mudah berbaur, mengikuti arus, dan hidup dalam keteraturan sosial yang telah dibentuk. Tapi tidak dengan kamu. Kamu seperti pecahan kunci yang belum menemukan lubangnya, seperti frekuensi yang terlalu tinggi untuk ditangkap oleh saluran biasa. Dan itulah yang membuatmu merasa asing dimanapun kamu berada. Sejak kecil sudah merasa berbeda. Tanda ini biasanya muncul sejak kecil. Mungkin kamu pernah merasa tidak cocok dengan lingkungan keluargamu sendiri. Ketika semua orang di rumah bisa menertawakan hal yang sama, kamu merasa itu tidak lucu. Ketika mereka bicara tentang materi, kamu malah tertarik membahas kehidupan, kemanusiaan, bahkan kematian. Di sekolah, kamu bukan anak yang paling populer, tapi kamu memiliki pengamatan yang tajam. Kamu lebih suka memperhatikan daripada terlibat. Bahkan mungkin kamu sering memilih diam dalam diskusi ramai, bukan karena tidak tahu, tapi karena kamu merasa tidak ada satupun yang benar-benar penting untuk dikatakan. Kamu suka memikirkan hal-hal yang tidak biasa, tentang arti hidup, tentang ketidakadilan, tentang kenapa orang-orang bisa begitu kejam. Kamu mungkin pernah berpikir, kenapa mereka bisa sebegitu tenangnya menjalani hidup yang penuh topeng ini? Kamu melihat dunia dari kacamata yang berbeda, dan itu bukan kutukan, itu adalah karunia. Energi orang lain mudah melahkanmu. Jiwa yang dipilih biasanya memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi sekitar. Suasana hati orang lain bisa memengaruhimu secara langsung. Kamu bisa merasakan aura ketidaktulusan bahkan sebelum seseorang berbicara. Kamu bisa mengetahui siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memakai topeng, meskipun secara logika tidak ada bukti nyata. Karena itu, berada dalam keramaian terlalu lama bisa membuatmu kelelahan. Bukannya mendapatkan energi dari kerumunan, kamu justru terkuras oleh hiruk-pikuk yang tidak bermakna. Kamu butuh waktu sendirian untuk memulihkan diri. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena kamu butuh kedalaman, bukan kebisingan. Kamu sulit menemukan tempatmu. Kamu pernah mencoba masuk dalam komunitas, pertemanan, atau pekerjaan, dan berharap, mungkin di sini aku akan menemukan rasa nyaman. Tapi pada akhirnya, kamu selalu merasa tidak sepenuhnya pas. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kamu dari mereka. Kamu bisa berada di antara banyak orang, tapi tetap merasa kesepian. Bahkan kadang, kamu merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya terlibat. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu
Bukan mereka yang salah, dan bukan kamu yang salah. Kamu hanya berbeda frekuensi. Seperti siaran radio, kamu sedang menangkap gelombang dari tempat yang belum mereka ketahui. Karena kamu bukan datang untuk berbor, kamu datang untuk membangkitkan kesadaran. Jiwa besar tidak bisa dikurung dalam dunia kecil. Rasa tidak cocok ini muncul karena jiwamu sedang mencari tempat yang lebih luas. Jiwamu tahu, kamu tidak diciptakan untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Maka, selama kamu masih mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang salah, kamu akan terus merasa gelisah, tertekan, dan kosong. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu mencoba cocok, semakin kamu merasa tidak pantas. Karena dunia tidak butuh kamu untuk jadi seperti mereka. Dunia butuh kamu untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, yang unik, berbeda, dan penuh cahaya. Merasa tidak cocok adalah kunci bangkitnya kesadaran. Ketika kamu mulai menerima bahwa rasa tidak cocok adalah bagian dari dirimu, saat itulah kamu mulai bangkit. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain. Kamu mulai menjalani hidup sesuai suara batinmu. Kamu mulai mengikuti intuisi, bukan tekanan sosial. Dan dari titik itulah, kekuatanmu mulai muncul. Kamu mulai melihat bahwa ketidakcocokanmu adalah bentuk panggilan dari Tuhan. Bahwa kamu diminta untuk menciptakan ruang baru, bukan mengikuti sistem lama. Jiwa-jiwa besar seperti para penemu, pemimpin spiritual, pelukis jenius, atau penyair terdahulu, semuanya pernah merasa tidak cocok. Tapi mereka tetap berjalan. Karena mereka tahu, ketidakcocokan adalah sinyal bahwa mereka diciptakan untuk membawa sesuatu yang baru ke dunia. Jika kamu sering merasa tidak cocok, jangan anggap itu kutukan. Itu adalah sinyal jiwa bahwa kamu sedang diarahkan ke jalanmu yang sebenarnya. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani menempuh kesendirian sementara, demi menemukan kekuatan sejatinya. Kamu bukan aneh. Kamu istimewa. Kamu bukan tersesat. Kamu sedang ditempa untuk sebuah misi, dan kamu tidak sendiri. Dunia sedang menunggu saatmu bersinar. Tanda kedua, kamu sering mengalami kehancuran yang tak masuk akal. Coba renungkan kembali perjalanan hidupmu. Pernahkah kamu mengalami momen ketika semua yang sudah kamu rencanakan, semua yang kamu bangun dengan kerja keras, tiba-tiba hancur begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa alasan logis? Tanpa sempat kamu persiapkan diri. Mungkin kamu pernah merasa, kenapa semuanya terasa tidak adil? Padahal aku sudah berusaha, bahkan lebih keras dari kebanyakan orang. Atau, kenapa hidupku terus-menerus seperti dihancurkan, disabotase, atau diulang dari awal? Jika iya, maka itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah proses spiritual, dan kehancuranmu bukanlah akhir. Justru itulah permulaan dari jiwa besar. Jiwa terpilih tidak pernah dibentuk lewat kenyamanan. Alam semesta tidak pernah melahirkan kekuatan besar dari zona nyaman. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk misi besar selalu dilahirkan melalui proses kehancuran. Karena dari reruntuhan itulah muncul kebijaksanaan, kekuatan, dan penglihatan batin. Apa yang terlihat seperti kehancuran dari luar, sebenarnya adalah proses kelahiran kembali dari dalam. Kamu diambil dari sesuatu, supaya kamu kembali ke sesuatu yang lebih tinggi. Kamu dilucuti dari segala yang palsu, supaya kamu menemukan siapa dirimu yang sejati. Kamu dijauhkan dari orang, tempat, dan peran yang salah, supaya kamu bertransformasi menjadi versi terbaikmu. Ketika yang dicintai pergi tanpa sebab, kehancuran bukan hanya tentang materi, tapi juga bisa hadir dalam bentuk kehilangan cinta. Pernahkah kamu ditinggalkan seseorang yang kamu cintai tanpa alasan jelas? Pernahkah seseorang yang sangat kamu percayai tiba-tiba berubah menjadi orang asing? Saat itu terjadi, kamu mungkin hancur berkeping-keping. Kamu mempertanyakan harga dirimu. Kamu menyalahkan diri sendiri. Tapi dalam pandangan spiritual, itu bukan akhir. Itu adalah pengalihan dari semesta yang sedang memisahkanmu dari keterikatan palsu karena jiwamu tidak bisa tumbuh dalam hubungan yang membatasi cahaya batinmu. Setiap kehilangan besar, setiap orang yang pergi, adalah tanda bahwa semesta sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih sejati. Ketika hidup memaksamu mulai dari nol, mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan, bisnis bangkrut, atau dihancurkan oleh fitnah dan pengkhianatan. Ketika kamu mulai merasa nyaman, semuanya diambil begitu saja.
Dan kamu bertanya, kenapa semuanya harus terjadi padaku? Tapi lihat lebih dalam. Apa yang terjadi setelah itu? Seringkali, setelah semua dihancurkan, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Kamu mulai merangkul keheningan. Kamu mulai berbicara pada Tuhan, menangis dalam doa, memohon petunjuk, dan mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Hanya ketika dunia membungkammu, kamu bisa mendengar suara dari dalam. Dan hanya ketika kamu tak punya siapa-siapa, kamu benar-benar bertemu dengan siapa dirimu sebenarnya. Kehancuran adalah alat pembentukmu. Ibarat logam mulia, emas tidak ditemukan dalam bentuk indah. Ia harus dibakar dengan panas, dilebur, dan dibersihkan dari semua kotoran. Begitu juga kamu. Jiwa besar tidak bisa lahir dari hidup yang ringan-ringan saja. Kamu harus dibakar oleh luka, diuji oleh kehilangan, dan diguncang oleh ketidakpastian, agar semua hal yang bukan dirimu bisa lepas satu persatu. Agar topengmu runtuh, agar ilusi tentang siapa kamu seharusnya menjadi bisa hancur. Dan kamu bisa tampil dengan keaslian yang murni, tanpa pura-pura, tanpa menyesuaikan diri dengan harapan dunia. Inilah rahasia spiritual yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa tertentu. Kehancuran bukan akhir, tapi jalan awal menuju kebangkitan. Dari runtuhan, tumbuh cahaya baru. Setelah kamu melalui badai itu, kamu akan menyadari satu hal. Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kamu lebih tenang, lebih peka, lebih sadar, dan lebih kuat secara batin. Kamu tidak lagi mudah tertipu oleh dunia luar. Kamu tidak lagi mengejar validasi dari orang lain. Kamu mulai hidup berdasarkan nilai dari dalam dirimu sendiri. Dan justru dari situ, muncul cahaya yang menginspirasi banyak orang. Orang-orang mulai merasakan ketenangan darimu. Mereka mulai berkata, kamu berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang menyentuh hati. Itulah cahaya dari jiwa yang telah melewati kehancuran. Karena ketika kamu hancur dan tidak melawan kehancuran itu, kamu lahir kembali. Lebih murni, lebih tajam, lebih sejati. Jika hidupmu terasa seperti siklus kehancuran yang tidak masuk akal, kalau kamu berkali-kali harus membangun dari awal, kalau orang-orang terus pergi dari hidupmu tanpa alasan, jangan menyerah, karena kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang mengangkatmu dari dunia lama dan membawamu ke tempat baru. Tempat yang hanya bisa dihuni oleh jiwa-jiwa kuat, peka, dan penuh cahaya. Dan kamu adalah salah satunya. Tanda ketiga, kamu sering menerima pesan dari alam semesta. Pernahkah kamu mengalami hal-hal aneh yang terasa seperti kebetulan, tapi entah kenapa terlalu tepat waktunya? Misalnya, kamu sedang sedih lalu tiba-tiba mendengar lagu random dengan lirik yang terasa seperti jawaban dari doa kamu. Kamu berpikir tentang seseorang, lalu tak lama kemudian orang itu menghubungimu. Atau kamu sedang gundah, dan mendadak di jalan kamu melihat tulisan besar di spanduk atau truk yang seolah berbicara langsung kepadamu. Banyak orang menganggap itu hal biasa, tapi kamu tidak. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah kode, pesan, tanda, jiwa terpilih memiliki koneksi tak terlihat. Jiwa-jiwa tertentu datang ke dunia ini dengan frekuensi batin yang lebih peka. Mereka dilahirkan bukan hanya untuk hidup biasa, tapi untuk menyampaikan cahaya. Dan cahaya tidak bisa datang dari sembarang tempat. Oleh karena itu, alam semesta menuntun mereka lewat cara-cara yang tidak masuk akal secara logika, tapi sangat masuk akal bagi jiwa mereka. Kamu adalah salah satunya. Kamu mungkin sering mendapat firasat kuat. Kamu bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Bahkan sebelum itu terjadi, kamu merasa ada kekuatan tak terlihat yang sedang membimbingmu dari balik tirai dunia ini. Itulah komunikasi halus antara dirimu dan semesta. Tanda-tanda yang datang tidak secara fisik. Terkadang kamu menerima pesan bukan dalam bentuk nyata, tapi dalam bentuk intuisi yang kuat. Misalnya, kamu merasa ditarik untuk mengambil keputusan yang tidak logis, tapi kamu tahu itu benar. Kamu merasa ingin tiba-tiba berhenti di suatu tempat, lalu ternyata kamu menemukan sesuatu yang penting di sana. Atau kamu bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama meninggal, dan mereka menyampaikan sesuatu yang membantumu memahami hidupmu lebih dalam. Jiwa yang terhubung akan menerima petunjuk melalui mimpi, getaran batin, sinkronisasi angka,
suara dalam hati, hingga sensasi fisik seperti merinding tanpa sebab. Semua itu adalah bentuk komunikasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi dapat dipahami oleh hati yang tenang. Sinkronisasi angka, tanda paling umum. Salah satu bentuk pesan semesta yang paling sering dialami oleh jiwa terpilih adalah angka sinkroni seperti pukul 11.11, sebuah panggilan untuk bangkit secara spiritual. Ini tanda bahwa kamu sedang sejajar dengan tujuan jiwamu. Pukul 22.22, pertanda bahwa semua sedang bekerja di balik layar. Tetap percaya proses. 555 perubahan besar akan datang. Siapkan diri. 333 energi malaikat bersamamu. Kamu tidak sendiri. Mereka yang melihat angka-angka ini secara berulang, terutama dalam masa guncangan hidup, sedang dibangunkan oleh alam semesta. Karena angka bukan sekadar angka. Mereka adalah kode energi. Dan hanya mereka yang terhubung secara batin yang bisa merasakan maknanya. Pesan lewat orang tak dikenal. Pernahkah kamu berada di tempat umum, dan seseorang yang sama sekali asing tiba-tiba berbicara sesuatu yang sangat dalam dan terasa seperti itu untuk kamu? Kadang Tuhan mengirim pesannya melalui orang yang bahkan tidak tahu sedang menyampaikan pesan. Tapi jiwamu langsung mengenalinya. Kamu tahu, itu bukan sembarang kata. Itu jawaban. Kamu bisa saja mendapatkan pencerahan dari lirik lagu, dari kalimat dalam buku yang kamu baca secara acak, atau dari suara batin yang berkata, "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja." Dan anehnya, setelah itu, kamu benar-benar merasa lebih tenang. Itulah tanda bahwa kamu bukan sendirian. Kamu dipantau, dijaga, dan diarahkan. Mengapa jiwa terpilih menerima pesan? Karena jiwa-jiwa ini memiliki peran. Dan peran besar tidak bisa dijalani sendirian tanpa tuntunan. Jiwa terpilih adalah seperti pemegang kompas dalam perjalanan spiritual. Tapi bukan kompas biasa, karena arahnya tidak selalu tampak di peta dunia. Mereka harus mengandalkan petunjuk semesta, bisikan ilahi, dan getaran batin. Semakin kamu peka, semakin jelas pesan-pesan itu muncul. Dan sebaliknya, ketika kamu mengabaikan mereka, hidupmu mulai terasa sumbang, seperti berjalan di luar jalur. Tapi tenang, semesta akan terus mengingatkanmu. Bahkan ketika kamu melenceng, ia akan menarikmu kembali, melalui cara yang tak pernah kamu duga. Bagaimana menjadi lebih peka terhadap pesan semesta? Jika kamu merasa bahwa selama ini kamu sering mendapat pesan-pesan halus, tapi belum terlalu peka memaknainya, kamu bisa mulai dengan 3 langkah sederhana. 1. Tenangkan pikiran. Meditasi, zikir, atau duduk dalam diam setiap hari 5-10 menit bisa membuka kanal batinmu. 2. Tuliskan firasat atau mimpi. Jangan abaikan pesan dari tidurmu. Kadang jawaban dari hidupmu datang dari alam bawah sadar. 3. Percayai intuisi pertamamu. Ketika batinmu berkata, ya, atau tidak, sebelum pikiranmu sempat berpikir, seringkali itu adalah jawaban yang paling jujur. Jika kamu sering mengalami momen aneh tapi tepat, jika kamu merasa seperti selalu diarahkan entah oleh apa, jika kamu sering melihat tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan logika, maka jangan ragukan dirimu. Itu bukan hayalan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah komunikasi dari langit, dari Tuhan, dari semesta, dari jiwamu yang lebih tinggi. Dan hanya jiwa-jiwa pilihan yang diberi frekuensi untuk menangkap sinyal tersebut. Kamu bukan sekadar hidup, kamu sedang dipandu menuju sesuatu yang sangat besar. Kamu hanya perlu terus berjalan dengan percaya. Setelah mendengar ketiga tanda tadi, mungkin sekarang kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini hanya kamu rasakan dalam diam. Bahwa selama ini, kamu memang berbeda. Dan perbedaan itu bukanlah kutukan, tapi kunci. Kamu bukan sekadar individu yang aneh, sensitif, atau terlalu dalam berpikir. Kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan. Dipisahkan dari keramaian agar kamu bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jernih. Dihancurkan bukan untuk dikubur, tapi untuk dibangkitkan dalam bentuk yang lebih kuat. Diberi petunjuk yang tidak biasa, karena jalan hidupmu memang tidak biasa. Banyak jiwa besar di dunia ini awalnya tampak seperti orang yang salah tempat. Mereka kesepian, sering disalahpahami, bahkan diragukan oleh diri mereka sendiri. Tapi justru dari lubang-lubang gelap itulah, cahaya mereka mulai menyala.
Dan dunia lambat laun menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Jika kamu mengalami semua ini, ingatlah, kamu tidak gila, kamu tidak rusak, kamu tidak salah, kamu sedang ditempa, diarahkan, dan dibentuk. Karena kamu punya peran besar yang belum tentu bisa dijalani oleh orang lain. Jangan padamkan cahayamu hanya karena tidak ada yang mengerti kamu. Jangan berubah jadi orang lain hanya karena dunia terlalu keras terhadap jiwamu yang lembut. Karena sesungguhnya, kelembutanmu adalah kekuatan, kerapuhanmu adalah gerbang kebijaksanaan, dan perbedaanmu adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk hidup selaras dengan jiwamu, dan untuk menjalani takdirmu yang luar biasa. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang biasa. Dunia butuh jiwa-jiwa terpilih, seperti kamu, yang berani jadi diri sendiri, dan menyinari dunia dari dalam keluar. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.